dan itu tim dengan judul dengan topik pemikiran Ibnu Khaldun tentang tata kelola pendidikan Islam, integrasi sains dan etika dalam praktik kepemimpinan. Sebelum itu, terima kasih kepada hadirin yang saya hormati telah bisa mengikuti acara ini. Maka izinkan saya memulai mengenai artikel kami bukan dengan data statistik. Mungkin next slide selanjutnya. Bukan pula dengan jargon kebijakan, melainkan dengan sebuah kegelisahan intelektual terhadap kami bahwa pendidikan hari ini itu tampak maju dalam perang, namun semakin rapuh dalam nilai, semakin canggih juga dalam sistem, namun semakin miskin dalam kebijaksanaan. Kita hidup di zaman di mana sekolah perguruan tinggi itu dipenuhi dengan indikator-indikator kinerja, akreditasi, dan pemeringkatan global. Namun justru gagap ketika ditanya kemana arah manusia yang sedang kita bentuk gitu ya. Ilmu itu selama ini diukur, diuji, dan diarsipkan. Tetapi makna etika dan tanggung jawab sosial seringkali dibiarkan menguap tanpa jejak begitu. Maka kemudian disinilah pendidikan itu mengalami paradoks terdalamnya. Ia berhasil melahirkan manusia-manusia cerdas gitu, namun seringkali gagal melahirkan manusia-manusia yang arif. Ia sukses mencetak lulusan-lulusan yang kompetitif, namun kerap abai membentuk kepekaan nurani. Kita banyak menyaksikan lahirnya generasi yang lihai berbicara tentang kemajuan, tetapi kita gagap, kita kikuk ketika berhadapan dengan keadilan dan kemanusiaan. Nah ini ironis sekali gitu ya. Krisis ini kerap diselesaikan dengan menambah kurikulum, mempercepat digitalisasi, atau memperketat administrasi. Seolah-olah problem moral ini dapat disembuhkan hanya dengan prosedur teknokrat gitu ya. Padahal yang sedang kita hadapi bukan sekedar krisis sistem, melainkan krisis orientasi peradaban. Dalam kegelisahan ini kami sebagai seorang peneliti menulis artikel ini gitu ya. Kita gelisah, kemudian mencoba untuk meneliti tentang pemikiran Ibnu Khaldun untuk mengetuk kesadaran kita, bukan sebagai peninggalan sejarah yang dibekukan dalam teks klasik, melainkan sebagai suara peringatan yang melintasi abad dan zaman begitu. Maka kemudian melalui karya beliau yang kita kenal sebagai Muqaddimah gitu ya, karya Ibnu Khaldun, itu menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar utama tegaknya peradaban. Namun moralitas adalah kompas yang menentukan apakah pilar itu akan menopang atau justru meruntuhkan bangunan sosial begitu. Maka kemudian kami seorang peneliti mencoba untuk mengkaji kembali pemikiran Ibnu Khaldun, bukanlah untuk upaya meromantisasi masa-masa lalu, melainkan ikhtiar kita sebagai seorang peneliti untuk mencoba membongkar intelektualitas untuk mencari pondasi nilai di tengah kegamangan pendidikan kontemporer saat ini. Jadi peneliti kami itu hadir untuk menelusuri bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan dan etika kepemimpinan dalam perspektif ilmu Ibnu Khaldun gitu ya. Apakah dapat menjadi tawaran konseptual bagi pengelola pendidikan Islam saat ini yang lebih bermakna, berkarakter dan berorientasi pada keberlanjutan peradaban. Selanjutnya, pada metode penelitian. Oke. Metode penelitian, eh, penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau literatur review, dan dengan sumber utama penelitian adalah karya Ibnu Khaldun, yaitu Muqaddimah, dengan disertai dukungan oleh berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis isi yang meliputi proses reduksi data, penyajian temuan, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti kemudian menggali makna secara konseptual dan relevansinya mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun terhadap tantangan pendidikan Islam kontemporer. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan temuan dijelaskan oleh
autor kedua dari artikel ini. Silakan, Mbak Dea. Silakan, Mbak Dea. Waktu kita hanya tinggal 5 menit. Kalau Mbak Deanya terkendala, mungkin bisa Ya, dilanjutkan oleh ini Bapak Muhammad. sudah muncul. Ya, silakan hasil dan pembahasan disampaikan, Mbak Dea. Mbak Dea di-unmute dulu, Mbak Dea. Tadi itu juga video gak apa-apa. Baik, hasil dari penelitian kami yaitu menurut Ibnu Khaldun, pendidikan di sini bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan proses pembentukan manusia yang beradab. Ilmu yang tidak disertai moral justru berpotensi melahirkan kerusakan sosial. Yaitu di sini Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan psikologis peserta didik. Contohnya seperti strategi pembelajaran yang menggunakan metode yang keras, seperti memaksa dan hanya menekankan pada hafalan. Hal itu dianggap menghambat perkembangan intelektual dan kreativitas. Ibnu Khaldun juga membedakan antara ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Namun, Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa di antara dua ilmu tersebut harus seimbang. Hal ini menjadi pandangan dasar integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan Islam modern. Selanjutnya adalah guru dalam perspektif ilmu Khaldun. Tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga menjadi teladan moral, karena kan guru akan diguguh dan ditiru. Selanjutnya yaitu kepemimpinan pendidikan berbasis etika dan keteladanan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kepemimpinan pendidikan tidak cukup hanya pada mengandalkan kemampuan administratif dan manajerial, tapi seorang pemimpin itu harus memiliki integritas moral, karena kepemimpinan berkaitan langsung dengan pembentukan manusia dan arah peradaban. Prinsip utama kepemimpinan adalah keteladanan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kesabaran, serta juga tanggung jawab sosial harus tercermin dalam sifat seorang pemimpin. Ibnu Khaldun memandang bahwa kepemimpinan sebagai amanah bukan sarana mencari kepentingan pribadi. Ketika pemimpin gagal menjadi teladan, maka legitimasinya adalah moral kepemimpinan akan runtuh dan kepercayaan akan melemah. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya adaptivitas pemimpin terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan harus bersifat visioner, fleksibel, namun tetap berakar pada moralitas. Selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap problematika pendidikan kontemporer. Salah satu persoalan utama pendidikan Islam saat ini adalah krisis orientasi nilai. Kemajuan teknologi seringkali tidak diimbangi dengan penguatan karakter, sehingga melahirkan individu yang cerdas hanya secara akademik aja,
tetapi miskin terhadap kepekaan sosial dan etika. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa runtuhnya peradaban Islam itu dimulai atau diawali oleh kemerosotan moral. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam harus disusun secara holistik, mulai dari tujuan, kurikulum, metode pembelajarannya, hingga kepemimpinan institusi. Ia juga memperkenalkan konsep asabiyah namanya, yaitu konsep solidaritas sosial sebagai fondasi penting dalam membangun komunitas pendidikan yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada kepemimpinan bersama. Jadi dalam konteks ini, pendidikan tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi semata, melainkan harus tetap menjadi sarana pembentukan peradaban dan kemanusiaan. Selanjutnya itu ada di bagian kesimpulan. Yakni penelitian ini tuh menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kontribusi konseptual yang sangat kuat bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam kontemporer, integrasi antara ilmu pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang Ibnu Khaldun tawarkan menjadi solusi atas krisis nilai kepemimpinan dan dikotomi ilmu dalam pendidikan modern. Jadi kepemimpinan ideal itu menurut Ibnu Khaldun adalah kepemimpinan yang cerdas, serta intelektual, kokoh secara moral, dan peka secara sosial. Paradigma ini relevan sebagai fondasi dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan, humanistik, dan berorientasi pada peradaban. Sekian, terima kasih pemaparan dari penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.